Episode 17. Pa, aku hamil, ucap Selena pelan pada papanya yang sedang duduk menikmati teh hangat di teras belakang rumahnya. Selamat sayang, kau telah memberikan cucu pada keluarga Hardian. Dan papa pastikan anak itu akan bahagia karena terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ujar papa. Selena tertawa puas karena cita-citanya berhasil. Pikirnya Selena hamil anak Rendika dan sudah pasti dia yang akan meneruskan semua perusahaan Hardian nanti. Karena papa Selena sendiri tahu kalau Rendika adalah anak satu-satunya Hardian untuk Gio. Dia mengetahui kalau Gio anak adik Cynthia itu pun hasil pernikahan siri. Karena papa Gio sendiri adalah rekan bisnisnya dulu sebelum meninggal. Tapi pa, ini bukan anak Rendika, ujar Selena sedikit gugup. Apa? Pekik Pak Rahman kaget dengan pengakuan putrinya ini. Kamu jangan main-main, nah. Ini anak Rendika kan? Bentak papanya mulai emosi. Bukan pa, tapi papa jangan khawatir, ini cucu keluarga Hardian juga, kekeh Selena. Cucu bagaimana? Hardian hanya memiliki satu anak, yaitu Rendika. Maksud papa satu anak bagaimana? Gio. Jadi ini anak Gio? Tanya papanya meremas lengan. Selena marah. Ya pa, ini anak Gio, jawab Selena takut. Bodoh. Kau anak bodoh. Papa sudah berusaha memberikan kebahagiaan untukmu tapi kau malah bertindak bodoh. Gio bukan anak Hardian tapi dia hanya keponakannya. Bagaimana mungkin impian papa bisa tercapai kalau kau hamil anak Gio? Tapi pa, Gio memanggil Pak Hardian dengan sebutan papa, kekeh Selena lagi. Ya, orang tuanya kecelakaan saat dia masih kecil dan Hardian yang mengambilnya menjadi anak karena keluarga Cynthia tak menerima kehadiran Gio. Kenapa malah kau hamil dengan Gio, Selena? Pupus sudah harapan papa. Hancur sudah semuanya, ucap Pak Rahman menundukkan kepalanya. Impiannya ingin menguasai harta Pak Hardian lewat cucunya nanti Sirna sudah berganti dengan kehidupan nyatanya saat ini. Gerbang sukses tertutup sudah. Jangan sampai keluarga Hardian tahu kalau ini anak Gio. Kau harus bertahan mengatakan ini anak Rendika, ucap papanya. Bagaimana mungkin pa? Mereka semua sudah tahu. Lagi pula Rendika tak pernah sekalipun menyentuhku, jawab Selena lagi. Sial. Geram Pak Rahman menjatuhkan gelas di hadapannya, kesal membuat Selena ketakutan. Dia tak tahu masalah anak angkat atau apapun itu yang dia pikir Gio anak Hardian, jadi setidaknya posisinya tetap aman. Mas, aku takut. Cicit Niken. Sayang. Apapun yang terjadi bagaimanapun nanti kita tetap bersama Mas, tak akan pernah meninggalkanmu. Meskipun kita harus meninggalkan rumah papa dan mama. Ucap Rendika lembut. Saat ini mereka memilih beristirahat di apartemen. Karena Rendika enggan ke kantor, dia ingin bermanja-manja dengan istri barunya ini. Bagaimana kalau mereka tak menerimaku, Mas? Sayang, tak ada alasan untuk mereka tak menerimamu. Papa sangat dekat denganmu, bahkan dia sangat menyayangimu. Begitu juga dengan mama, apalagi Mas bisa sembuh karena kamu, tak ada yang bisa menyalahkan kehadiranmu, sayang. Kita menikah di saat Selena dan Gio sudah berselingkuh. Bahkan Mas punya bukti kuat tanggal dan hari mereka berselingkuh, jelas Rendika. Apa sejauh itu kamu menelusurinya, Mas? Mas tak ingin setengah-setengah, Mas ingin semuanya tuntas dan dia bisa pergi dengan Gio dari rumah itu karena anak yang dikandung Selena bukan tanggung jawab Mas. Tapi Gio, lalu bagaimana hubungan kalian? Tanya Niken lagi. Hubungan bagaimana? Cerai. Mas akan masukkan gugatan perceraiannya karena Selena hamil anak lelaki lain di saat dia bersuami, apalagi Mas punya bukti kuat tentang perselingkuhannya. Jika dia sadar diri, dia tak akan berani minta harta dari Mas. Apalagi ada Gio yang menghidupinya, jawab Rendika santai, dia sudah mempersiapkan semuanya.
Untuk Gio itu urusan papa apakah dia ingin memberikan sebagian asetnya atau tidak. Itu bukan wewenang Mas, lanjut Rendika lagi. Menikah dan hidup denganmu saja Mas sudah bahagia, yang tak ada lagi yang Mas pikirkan. Mas bisa meninggalkan semua kemewahan ini asal jangan diminta meninggalkanku. Gombal. Cebik Niken mendengar ucapan suaminya ini. Rendika menggigit kecil telinga Niken, membuat perempuan cantik itu menjerit kaget. Au, Mas. Rengek Niken dibalas kekehan kecil oleh Rendika. Beberapa hari berlalu Rendika dan Niken sengaja memilih tak pulang ke rumah. Selain karena mereka tak ingin diganggu, Rendika juga tak ingin mempertemukan Niken dan Gio saat ini. Bisa saja Gio berniat buruk pada istrinya itu. Begitu juga dengan Gio juga ikut tidak pulang. Gio menghabiskan waktunya beberapa hari ini di klub. Dia tak bisa berpikir jernih saat ini karena belum ada di pikirannya memiliki anak secepat ini. Meskipun dia mau menikah dengan Niken, bukan berarti dia mau memiliki anak saat ini. Argegege, pekik Gio meremas rambutnya kasar. Dia tak habis pikir harus menikahi Selena saat ini. Itu bukan anakku, gumamnya sedikit mabuk. Dia tidak mau menerima anak yang dikandung Selena karena dia tak mencintai Selena sama sekali. Pak, minta Rendika pulang, anak itu sudah kelewatan Pak. Menikah tanpa kita dan saat ini malah pergi dari rumah membawa Niken, ucap Bu Cynthia pada suaminya. Biarlah mereka menenangkan pikiran dulu sejenak Ma. Rendika itu masih trauma dengan penyakitnya dan hanya Niken yang bisa menghilangkan trauma itu. Memberikan kesenangan pada anak sendiri tidak ada salahnya Ma. Tapi Mama ingin dia perjelas hubungannya dan Selena. Berikan hak Gio agar Selena tahu siapa Gio Pak. Ma, Gio keponakanmu, tekan Pak Hardian. Mama tahu Pak. Tapi Rendika anak kandung kita, tak seharusnya dia bersaing dengan Gio yang hanya keponakan Pak. Apalagi dengan perempuan yang sama lagi pula Selena Tal mencintai Rendika dan Rendika mencintai Niken. Ma, ini hanya salah paham saja, jangan emosi. Jika mereka tak saling cinta mereka bisa bertukar pasangan bukan? Tegas Pak Hardian. Ya itu menurutmu Pak. Jika memang mereka bertukar pasangan, aku ingin Selena dan Gio keluar dari rumah ini. Terus terang aku ilfil melihat Selena yang hamil di luar nikah itu. Sama saja berzinah Pak, tidak menutup kemungkinan dia bisa mengganggu Rendika nanti. Karena dia sudah tahu Rendika sembuh atau bahkan mungkin Papa. Ma, jangan keterlaluan menuduh. Papa bukan membela Selena tapi dia juga korban di sini Ma. Jika Gio tak meladeninya mungkin ini tak akan terjadi. Terserah apa pendapat Papa, yang jelas Mama mau Selena dan Gio keluar dari rumah ini. Berikan sebagian harta kita untuk Gio. Karena kita sudah menganggap dia sebagai anak, tegas Bu Cynthia. Dia tak ingin Selena terus di rumahnya saat menikah dengan Gio. Abis susah kesabarannya. Kini yang ada hanya naluri seorang ibu yang ingin melindungi anak kandungnya sendiri, tak ada lagi rasa kasihan pada orang lain. Pak Hardian juga tak bisa berbuat banyak. Karena ini juga kesalahan Gio, mereka sudah sebisa mungkin memperlakukan Gio seperti anak kandung mereka. Tak banyak yang tahu dengan status Gio. Tapi kini Gio malah membalas mereka dengan air tuba. Kecewa, pasti kecewa yang dirasakan Pak Hardian, dia sudah menyayangi Gio sepenuhnya hati. Tapi dirinya tak pernah berubah, bukan satu atau dua kali kabar buruk menerpa Gio. Tapi Pak Hardian selalu ada di belakangnya. Sehingga Gio selalu bisa menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri dengan bantuan Pak Hardian. Jika Papa tak bisa membawa Rendika pulang ke rumah Mama sendiri, yang akan datang ke apartemen mereka, ucap Bu Cynthia, dia tak ingin Rendika menderita. Sudah cukup tak mengetahui penyakit Rendika dan dia menanggung sendiri, kali ini dia tak akan membiarkan anaknya sendiri lagi. Meskipun ada Niken, dia juga harus memberikan dukungan penuh pada anak semata wayangnya itu.
Ma, bukan papa tak mau. Sabar Ma, Rendika dan Niken butuh privasi. Mereka masih pengantin baru, ucap Pak Hardian memberikan pengertian kepada istrinya. Bu Cynthia menghentakkan kakinya kesal pada jawaban Pak Hardian. Lalu keluar meninggalkan suaminya ini.